Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya nek. Nah, sebelum lanjut pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Berdoa, mulai. Amin. Corona sangat memprihatinkan, bikin kita hidup gelisah. Jika di rumah tetap disiplin, yakin masa depan lebih cerah. Nah, itu saya hadiahkan sedikit pantun untuk Ananda. Semoga bisa memaknai maksud isi pantun tersebut. Baik, kita mulai pembelajaran kita, yaitu teks eksplanasi dengan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasarnya 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang kedua, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Terus yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Dan yang keempat, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi secara keseluruhan. Baik, kita mulai. Yang pertama, analisis struktur teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang tahu apa saja struktur teks eksplanasi itu? Ya, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, atau ada menyebut juga dengan identifikasi fenomena bagian. Ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Terus yang kedua adalah deretan penjelas. Bagian ini berisi gambaran rangkaian kejadian yang merinci proses kejadian yang relevan yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Tetapi ketika teks eksplanasi berbentuk proses, bagian deret penjelas ini menjelaskan atau menggambarkan kejadian dengan susunan kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga yaitu bagian interpretasi, atau ada juga yang menyebut bagian ulasan atau review. Isinya berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya.
Nah, sekarang silakan baca teks eksplanasi yang berjudul Demonstrasi Massa di halaman 48 sampai halaman 50. Bagaimana? Sudah dibaca? Coba, bagaimana strukturnya? Mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum atau identifikasikan? Mana yang masuk ke dalam deret penjelas? Dan mana yang termasuk interpretasi atau ulasan? Ayo, bagaimana? Nah, ini dia strukturnya. Paragraf pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Terus paragraf kedua sampai paragraf ke-8 itu adalah deret penjelas. Sementara paragraf ke-9 atau paragraf terakhir adalah interpretasi atau ulasan. Itulah bagian struktur yang terdapat di teks eksplanasi tersebut. Kita lanjut ya. Berikutnya yaitu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan, secara umum teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Pertama, konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Terus yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, pada teks yang dikembangkan dengan pola kronologis itu banyak menggunakan keterangan waktu. Contohnya pada bulan ke-5, pada bulan ke-6, 1 minggu yang lalu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, kata ganti. Untuk kata ganti yang digunakan pada teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Dan di sini bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, bukan. Karena objek dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal. Terus yang keempat, dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks itu pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul.
Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Selanjutnya kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Jika kita akan memproduksi teks eksplanasi, kita harus tahu tentang pola pengembangan sebuah teks eksplanasi terlebih dahulu. Karena teks eksplanasi itu merupakan teks yang memaparkan suatu proses kejadian dengan sejelas-jelasnya. Teks eksplanasi banyak menggunakan fakta, baik itu menunjang alasan ataupun sebab-sebab peristiwa yang akan dipaparkan. Sebagai penulis, wawasan dan pengetahuan tentang topik yang akan ditulis sangat penting. Sebagai penulis harus menyiapkan berbagai sumber atau bahan yang akan kita tulis sehingga kita dapat mengembangkan topik yang akan dipilih secara mendalam. Kalau tidak, maka isi tulisan itu akan terlihat dangkal dan tidak memberi sesuatu yang baru bagi pembaca dan tidak menarik. Lalu bagaimana agar terlihat menarik? Kita perlu mengembangkan atau mengetahui pola-pola pengembangan dalam sebuah teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, yaitu tentang pola pengembangan sebab akibat. Sebab akibat ini yaitu sebab bertindak sebagai gagasan umum. Terus akibatnya bertindak sebagai perincian pengembangannya. Jadi pola pengembangan sebab bertindak sebagai gagasan umum, kemudian yang akibatnya bertindak sebagai pengembangannya, atau bisa juga kita balik menjadi sebagai perincian perkembangannya. Kemudian gagasan umum itu sebagai akibatnya. Jadi akibat itu gagasan umum. Nah, bisa kita balik seperti itu. Persoalan sebab akibat itu sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika kita susun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat kita sebut dengan proses kausalitas. Agar lebih jelas, kita lihat contohnya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi lebih kurang 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsor dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, paragraf di atas merupakan contoh pola pengembangan sebab akibat. Karena kata mengakibatkan secara langsung merupakan sebuah sebab akibat
Jadi untuk paragraf pertama ini sebagai gagasan umum, kemudian perincian pengembangannya terletak di paragraf kedua. Selanjutnya, yang kedua, pola pengembangan proses, yaitu suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. Terus yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Kita lihat contohnya pola pengembangan proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, ini merupakan sebuah pengembangan proses. Karena di dalam paragraf tersebut menjelaskan setiap tahapan kejadian. Jadi secara rinci penjelasan urutan-urutan secara detail. Urutannya dari mulai bulan keempat, yaitu pada bulan keempat itu menceritakan tentang pertumbuhan manusia yang mukanya telah tampak. Terus dalam bulan kelima rambut mulai tumbuh, menceritakan tentang perkembangan manusia di dalam rahim. Terus selama bulan keenam, alis, bulu mata timbul. Selanjutnya pada bulan ke-7, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Dan yang terakhir, selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak-lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, ini merupakan pola pengembangan proses karena menceritakan setiap kejadian. Dimulai dari bulan keempat, kelima, keenam, bulan ke-7, kemudian bulan ke-8 dan bulan ke-9. Itu menceritakan tentang proses perkembangan manusia di dalam rahim. Jadi berurutan menceritakan tentang kejadian manusia secara bertahap. Itulah pola pengembangan yang dapat kita gunakan untuk menulis teks eksplanasi. Terus yang terakhir, barulah kita menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses peristiwa dengan sejelas-jelas. Oleh karena itu,
jenis teks tersebut lebih sering menggunakan fakta. Adapun langkah-langkah penyusunannya yaitu sebagai berikut. Pertama, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Contoh, paling depan para siswi. Terus yang kedua, memainkan mayoret. Yang ketiga, melakukan koreografi. Yang keempat, para penonton berjubel, diikuti marching band. Pelajar menempelkan tulisan hak-hak remaja. Terus yang terakhir, pelajar berselimut spanduk berisi tanda tangan pelajar. Menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Dalam tahap ini dapat saja membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantikannya dengan topik yang lain. Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan beberapa kelompok. Paling depan deretan siswa-siswi imut. Mereka asik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar yang menempelkan tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam selimut berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung. Nah, kalimat yang bercetak miring tadi merupakan kalimat tambahan yang berfungsi sebagai pengikat sekaligus gagasan umum paragraf itu. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih sudah berusaha memperhatikan dan memahami materi yang kita bahas. Jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan jujur dan mengumpulkan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.